Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan magang bersertifikat di Kampus Merdeka. Sebelumnya, izin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Afinita dengan NIM 1902568 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Apa sih itu magang bersertifikat di Kampus Merdeka? Magang bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar dan mengembangkan diri mereka melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengembangkan baik itu hard skill maupun soft skill yang akan berguna bagi mahasiswa agar lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya nanti. Banyak keuntungan yang dapat didapatkan dari program ini, seperti mahasiswa dapat terlibat langsung dan lebih dalam agar mendapatkan pengalaman kerja yang akan dapat digunakan setelah lulus dari universitas nanti. Mahasiswa dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam melanjutkan karirnya nanti di perusahaan yang mereka impikan. Mahasiswa juga dapat membangun dan memperluas relasi atau koneksi mereka, baik itu dengan teman maupun dengan karyawan. Mahasiswa juga dapat gambaran nyata mengenai dunia pekerjaan itu seperti apa, baik secara praktik maupun teori. Ada banyak mitra Kampus Merdeka, salah satunya adalah PT Excel Axiata Tbk. PT Excel Axiata Tbk sendiri merupakan perusahaan pertama yang menyediakan jaringan seluler pada tahun 1996 di Indonesia. PT Excel Axiata Tbk sendiri juga menyediakan produk dan jasa internet, baik melalui seperti Excel, Axis, Excel Prepaid, Excel Prioritas, Excel Home, dan lain-lain, untuk mendukung aktivitas konsumen agar lebih mudah terkoneksi satu sama lain melalui internet. Adapun kegiatan magang selama di Excel Axiata, seperti saya sebagai Mobile App Development Team. Di sini saya memiliki job desk melakukan komunikasi bersama tim Sidompul App Dev, memerhatikan langkah-langkah dalam melakukan pengembangan aplikasi, dan membantu dan menyelesaikan pekerjaan ringan yang berkaitan dengan development. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih aplikasi di Sidompul itu? Sidompul sendiri merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh PT Excel Axiata Tbk untuk menunjang aktivitas seseorang yang memiliki retail outlet ataupun terpulsa dalam berjualan produk yang berkaitan dengan Excel dan Axis seperti pulsa, kuota, kartu perdana, voucher, dan lainnya. Dan saya juga memiliki tugas lain sebagai Growth Hacker Team, di mana saya memiliki job desk membuat campaign digital menggunakan tools Moenjet sebagai perantara antara tim pengembang dan pengguna aplikasi. Lalu ada job desk lain seperti saya membuat campaign push notif dan in-app notif, memonitoring campaign yang telah dibuat, membuat laporan harian terkait campaign dan melaporkannya setiap hari kepada mentor untuk dievaluasi, membuat segmentasi terhadap pengguna, dan membuat flow atau alur terhadap kebiasaan dari pengguna. Adapun aplikasi yang digunakan dalam membuat campaign, yaitu adalah Moenjet. Moenjet merupakan platform yang dirancang untuk kalangan marketing atau product owner dalam memasarkan produknya dengan cara berinteraksi langsung dengan konsumen, berbasiskan analisis touchpoint sepanjang siklus dari konsumen brand yang menggunakan platform Moenjet. Seperti pada gambar di kanan ini sebagai salah satu contoh dari in-app notif dan push notif. Ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan ini? Jawabannya ada, seperti kendala dalam menentukan campaign apa yang ingin dibuat untuk hari ini, besok, dan lusa, menentukan target, menentukan konten, menentukan wording dan banner yang baik, dan menentukan timing yang tepat
dan cocok untuk mengirimkan campaign kepada user. Adapun strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang tadi, seperti strategi dalam mengatasi campaign apa yang ingin dibuat dan konten apa yang ingin dibuat dan disampaikan kepada user. Dengan cara kita membuat campaign planner, baik itu daily, weekly, dan monthly, dengan membuat kalender. Kalender tersebut mengisikan campaign-campaign dan konten-konten dari campaign berkaitan dengan promo, diskon, event, education, dan lainnya. Dan secara sistematika campaign dapat dikirimkan baik itu secara daily, weekly, dan monthly. Lalu strategi dalam menentukan target user. Pertama, kita melihat dulu data dari campaign yang telah kita buat sebelumnya secara weekly dan monthly. Apabila data tersebut telah memenuhi target, maka campaign bukan prioritas dan tidak perlu terburu-buru dalam mengirimkannya. Namun apabila belum memenuhi target, maka campaign termasuk ke dalam prioritas dan harus cepat dikirimkan kepada user. Kemudian strategi dalam menentukan wording dan banner. Dengan cara kita melihat apa sih campaign yang dibuat oleh kompetitor. Dan kita dapat belajar juga dan menjadikan referensi konten-konten seperti apa yang telah dibuat oleh kompetitor untuk meningkatkan kualitas dan tingkat penjualan dari produknya. Dan strategi yang terakhir adalah dalam menentukan timing. Pertama, kita melakukan percobaan terlebih dahulu mengirimkan campaign pada waktu tertentu. Kemudian kita melihat respon dari usernya. Untuk pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi, ini waktu yang tidak cocok untuk dikirimkan campaign dikarenakan orang-orang masih pada tertidur. Dan pukul 6 pagi sampai pukul 9 cocok untuk dikirimkan campaign, namun kurang efisien karena orang-orang masih belum mau membuka aplikasi pada pukul segitu. Dan yang paling terbaik adalah pukul 9 sampai pukul 18 untuk dikirimkan campaign karena user banyak yang menggunakan aplikasi pada jam tertentu, khususnya pada jam tersebut. Dan pukul 18 sampai pukul 12 malam itu adalah waktu-waktu cocok untuk mengakhiri dari campaign kita yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kesimpulan dari program ini merupakan program yang bagus untuk diikuti oleh mahasiswa di Indonesia karena mahasiswa dapat mengembangkan dan berkesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri mereka di lingkungan luar kampus. Pembelajaran dari program ini juga dapat digunakan sebagai sarana memperluas koneksi dengan teman-teman berbagai kampus dan berbagi informasi seputar pekerjaan, membantu mahasiswa juga dalam menentukan karir mereka setelah lulus dari universitas nanti. Dan masih banyak lagi yang dapat didapatkan dari program ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.